wabarakatuh. Ketemu lagi di my channel Baca Bahagia. Teman-teman, di video kali ini saya mau tunjukkan ke teman-teman gimana sih cara saya berjalan menggunakan bris. Karena banyak banget teman-teman yang tanya ya teman-teman, Kak kok pakai tongkat terus, padahal kan kakak di video awal-awal itu kakak bilang kalau kakak menggunakan bris. Sebenarnya ya teman-teman, bris saya itu menurut saya udah nggak layak pakai gitu loh teman-teman, karena bris saya itu udah kekecilan ya teman-teman, jadi nggak bisa saya pakai lagi. Saya udah 5 tahun tidak menggunakan bris ya teman-teman. Kalau teman-teman yang mengikuti video saya dari awal, pasti teman-teman tahu kalau saya sudah tidak menggunakan bris lagi. Kok kenapa kak nggak beli lagi? Sekarang harga bris itu mehong ya teman-teman. Harga bris itu 3-5 juta. Ya sih kita kalau kita usahain ya kita mampu. Tapi kan kalau saya kan mikirnya teman-teman udah berumah tangga ya, mikir kebutuhan anak, mikir kebutuhan sehari-hari. Kita lebih baik mementingkan kebutuhan yang lebih penting dulu. Ini juga lebih penting ya teman-teman, tapi di sini kan saya masih bisa menggunakan tongkat dan saya masih bisa berjalan menggunakan tongkat dengan nyaman dan aman ya gitu teman-teman. Jadi ya saya pakai tongkat dulu, nanti kalau ada rezeki insya Allah nanti kita beli lagi ya teman-teman. Kan ya kondisi bris saya seperti ini ya teman-teman. Bris saya ininya itu udah mudah nggak nempel ya teman-teman, karena ini tuh paha saya udah besar gitu kan, ini udah 5 tahun yang lalu gitu teman-teman, jadi udah nggak bisa dipakai kalau untuk jalan sehari-hari, takut. Tapi kita coba pakai untuk berjalan sedikit aja ya teman-teman, takutnya saya jatuh, soalnya kan ini udah nggak bisa dikancingin lagi teman-teman, soalnya paha saya besar gitu. Dulu kan bobot saya cuma 35 kilo, sedangkan sekarang hampir 60 kilo ya teman-teman. Jadi ini seperti ini teman-teman. Kenapa saya nggak buang ini aja gitu teman-teman? Kenapa sih kak udah rusak kok masih disimpan? Karena ini tuh banyak sejarahnya ya teman-teman. Saya bisa merasakan jalan seperti teman-teman, saya bisa merasakan, maksudnya berjalan lah gitu kayak teman-teman. Saya pakai ini, saya bisa merasakan senang. Ini tuh udah lama banget ya teman-teman, dari saya usia 10 tahun saya udah menggunakan bris dan saya belum pernah ganti ya teman-teman. Kalau saya tinggi ini bisa dinaikkan ya teman-teman, jadi cuma direparasi aja di bengkel, maksudnya di bengkel khusus bris ya teman-teman, di yayasan. Kalau ada kerusakan atau kurang tinggi atau ininya nggak nyaman, saya pasti ke Jogja untuk perbaikin bris ini ya teman-teman. Dan karena posisi kaki saya itu bedanya 7 cm dengan kaki kiri, jadi bris saya itu otomatis diganjal seperti ini teman-teman. Ini pun diganjalnya cuma 3 cm, jadi kita butuh 4 cm lagi untuk supaya saya jalannya sama gitu, posisi kakinya sama gitu teman-teman. Tapi kita biasanya saya itu pakai sendalnya itu tinggi sebelah. Biasanya yang satu ini tingginya 3 cm, yang ini 8 cm ya teman-teman. Biasanya saya buat sandal itu sendiri, terus saya cari spons, saya tumpuk-tumpuk. Soalnya sendal saya udah saya buang ya teman-teman, soalnya udah lama banget saya nggak pakai itu, udah buang. Jadi nanti kita kalau pakai ini ya teman-teman, nanti saya pakai sandal satu, yang satu nggak pakai sandal, supaya posisi kaki saya sama dengan yang pakai bris. Kita tahu fungsi-fungsi dari bris ini ya teman-teman. Ini tuh kalau berjalan otomatis kita kunci ya teman-teman, ininya kunci. Nah ini tuh fungsinya kunci. Kalau kita mau duduk, ini kita tekuk ya teman-teman. Ini kuncinya itu kita tarik ke atas. Nah jadi seperti ini teman-teman, kalau duduk posisinya seperti ini, dan kalau berdiri kita kunci lagi seperti ini. Ini seperti ini. Jadi bagi teman-teman ya yang menggunakan bris, jangan lupa itu selalu kasih minyak atau oli di sini ya, di bagian skrup-skrupnya di sini, supaya brisnya nggak cepat rusak ya teman-teman. Jadi dulu pernah saya pakai bris gitu ya teman-teman, tiba-tiba pas saya mau naik motor
itu brisnya itu ngancing, nggak bisa ditekuk ya, ininya itu kuncinya itu ngancing ya teman-teman. Dan itu nggak bisa sama sekali teman-teman, harus dipakai apa namanya, pakai palu gitu, dikasih minyak dulu pakai palu baru dia bisa buka. Akhirnya saya naik motor dalam keadaan kaki lurus seperti ini teman-teman. Saya deg-degan banget dan takut banget waktu itu teman-teman, tapi alhamdulillahnya sampai rumah selamat ya teman-teman. Takutnya kan ada motor di sebelahnya, kaki saya kena gitu loh teman-teman, tapi orang-orang pada ngeliatin kenapa itu kakinya kok lurus terus, mungkin ya teman-teman. Jadi posisi naik motor kaki saya lurus gini loh teman-teman, kan bahaya banget gitu loh teman-teman. Udah sampai rumah sama bapak saya, ini dicopot, terus dikasih minyak, terus dipukulin pakai palu. Itulah kalau kita nggak merawat bris kita ya, seperti itu akibatnya teman-teman. Jadi kita harus rajin banget kasih oli di bagian baut-bautnya ini ya teman-teman. Oke, saya tunjukkan ya teman-teman. Jadi kaki saya itu panjang sebelah, kalian bisa, mohon maaf ya teman-teman, kalian bisa lihat sendiri. Ini posisinya yang kiri lebih panjang dan yang kanan lebih pendek ya teman-teman. Kalau di posisi samping seperti ini tuh, kalau mau posisi sampingnya seperti ini ya teman-teman. Tuh kaki saya itu kelihatan banget kalau bedanya itu sekitar 8 sampai 10 lah kira-kira ya teman. Tapi pas di fisioterapi itu bedanya cuma 7 cm ya teman-teman. Tapi kalau sekarang kan saya jarang menggunakan bris, jadi posisi kaki saya kayaknya lebih panjangnya itu lebih banyak ya, kurangnya itu lebih banyak ya teman-teman. Oke, kita coba pakai ya teman-teman brisnya, kira-kira masih muat enggak. Kita dibantu dengan tali ini, soalnya kalau nggak dibantu dengan tali brisnya nggak muat teman-teman, talinya nggak muat untuk nutupin kaki saya ya. Kita coba, oke? Dipasang nih brisnya, saya mau coba jalan ya, deg-degan banget teman-teman. Saya kayak takut nggak bisa jalan ya, soalnya kan posisi kakinya itu nggak nempel gitu di brisnya, numpang karena kakiku lebih besar sekarang teman-teman. Tapi saya coba aja ya teman-teman, tunjukin sama teman-teman. Kita coba dulu, oke? Coba ya brisnya, ternyata nggak bisa teman-teman buat jalan. Jadi brisnya itu udah nggak kuat numpang badanku ya teman-teman, karena kekecilan. Dan posisi besinya juga bunyi-bunyi, aku takut teman-teman. Jadi aku tadi jalannya tetap megang tongkat ya teman-teman, karena takut jatuh. Terus karena posisi kakiku juga ini nggak pakai sendal satunya ya teman-teman, jadi posisinya masih lebih tinggi yang kaki, maksudnya lebih panjang yang kaki kiri ya teman-teman. Jadi sulit
sulit untuk berjalan. Seharusnya kan waktu menggunakan bris itu seharusnya kaki kanan itu sendalnya harus lebih tinggi, tapi tadi aku cari-cari sendalnya, mungkin udah lama kebuang ya juga, nggak ada. Jadi tadi aku coba jalan nggak bisa teman-teman. Nah, tadi itu video saya jalan menggunakan bris. Setidaknya saya sudah kasih contoh sama teman-teman semua ya, kalau saya jalan menggunakan bris. Dan itu saya bersyukur banget teman-teman, setidaknya saya bisa merasakan berjalan dulu ya teman-teman, karena saya dari umur 10 tahun udah menggunakan bris. Alhamdulillah udah 20 tahun saya menggunakan bris. Ketika saya hamil saya tidak menggunakan bris, karena menggunakan bris itu saya kan jalannya agak ke belakang gitu loh teman-teman, pas waktu hamil kan takutnya mengganggu janin ya teman-teman. Waktu itu kata dokter nggak usah pakai bris aja, suruh pakai tongkat. Akhirnya saya menggunakan tongkat, dan setelah lama saya nggak pakai bris, setelah saya lahiran saya coba lagi brisnya, itu udah nggak muat teman-teman, karena berat badan saya naik ya teman-teman. Tapi saya bersyukur banget udah ditemenin sama bris selama 20 tahun ya, udah bisa berjalan. Setidaknya saya udah bisa merasakan berjalan, itu udah alhamdulillah teman-teman, udah senang banget. Itulah teman-teman video dari saya. Terima kasih yang udah nonton, dan jangan lupa selalu dukung channel kami supaya kami lebih semangat lagi buat videonya. Jika ada kekurangan di videonya, saya mohon maaf ya teman-teman. Jangan lupa selalu dukung channel kami dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.